Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pergerakan XAUSD untuk hari Senin tanggal 17 November tahun 2025. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan bagaimana pergerakan gold pada hari Senin. Ya, jadi izinkan saya review sedikit bagi yang sudah menonton video saya pada hari Jumat semalam ya, mungkin kalau ikutan entry sudah cuan luber-luber ya. Jadi di kesempatan kemarin saya sudah sampaikan bahwasanya pergerakan gold akan turun dengan target di 4105 ya, dan untuk entry di 4203. Kalau kita lihat harga beneran masuk ya, memang harga sempat naik sampai 4210 ya, cuman masih sangat positif di areal buy kita, di areal sell kita, dan harga beneran turun sampai kepada target kita di 4105 ya. Jadi ini sedikit yang saya sampaikan di grup saya kemarin ya, untuk melakukan sell ketika harga masuk di 4203 dengan target TP di 4105 ya. Jadi kalau kita entry di sini dan harga naik sampai 4210 ya, otomatis kita belum kena SL ya, karena dengan risk reward yang perbandingan yang sangat tinggi ya, otomatis SL kita juga akan lebih tinggi daripada resistan sebelumnya ya. Jadi target benar-benar disentuh dan malah jebol lebih dalam lagi ya. Dan ini yang saya bagikan ya, bahwasanya market benar-benar turun ya. Ketika dia turun sampai sini dan ada pantulan lagi, saya ada menyampaikan ya, ketika harga sudah menembus di 4146 di sini, saya ada sampaikan lagi kalau mau ambil sell ya, harga kemungkinan akan naik ke 4186 ya. Harga akan naik ke 4186 baru akan turun kembali ya. Di sini kalau kita lihat 4186 ya, di sini ya. Nah, ini yang sudah saya tandain. Jadi ketika harga bergerak turun di sini ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman di grup, kalau mau entry lagi bisa entry lagi di 4186 karena saya lihat harga akan bergerak naik kembali di 4186 di sini ya. Jadi untuk entry sell di sini lagi kita ambil lagi, dan benar-benar harga begitu menyentuh di 4186 langsung jebol ya, langsung bablas ya. Jadi begitu saja yang saya informasikan. Dan yang terakhir, tadi malam ketika harga sudah mencapai di 4105, saya ada sampaikan untuk jangan melakukan entry buy dulu karena market masih akan turun ya. Kenapa saya bilang turun? Karena saya lihat penurunannya masih sangat kuat ya. Dan kalaupun ketika di 4105 ada pantulan, itu tidak akan jauh karena harga masih akan lanjut turun ya. Dan kalau kita lihat benar-benar langsung lanjut turun, bahkan di 4073 juga di bablas sekalian ya. Jadi sebagai informasi bagi yang tertarik dan ingin bergabung di grup, silakan hubungi, nomor WhatsApp akan saya masukkan di kolom deskripsi ya. Jadi bagaimana pergerakan harga emas untuk di hari Senin tanggal 17 ini. Jadi saya sudah mengambil beberapa data dan membuat kesimpulan ya. Jadi tetap disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan untuk melakukan beli maupun jual, ini murni adalah analisa pandangan saya. Jadi mau ikuti boleh, tidak diikuti juga tidak masalah ya. Dan juga saya sampaikan dalam saya menganalisa gold ini sendiri ya, saya tidak perlu ya memberikan mana itu apa yang dinamakan candle ini candle apa, ini chalk atau apa, tidak perlu saya sampaikan karena saya adalah seorang yang juga menganalisa saham. Jadi saya lebih menggunakan fundamental sebagai arah market ya, dan juga teknikal hanya digunakan sebagai area entry. Jadi paling simpel adalah kita menggunakan data fundamental sehingga kita tahu bagaimana pergerakan market, dan juga
tinggal kita menggunakan secara teknikalnya menggunakan beberapa indikator sehingga kita tahu area entry mana yang paling baik untuk kita masuk ya. Jadi kalau saya lihat ya dari segi fundamental untuk emas, dari beberapa laporan yang ada memberitakan bahwasanya ada pembelian emas secara rahasia ya, pembelian emas dari Cina secara rahasia, tidak diinformasikan berapa banyak jumlahnya dan untuk apa tidak diinformasikan secara jelas. Ya, ini adalah hal yang positif untuk emas, dan juga emas saat ini juga dianggap sebagai aset yang aset safe haven ya. Jadi di tengah ketidakpastian ekonomi global, emas akan sangat menjadi aset yang cukup baik. Sedangkan dari sisi negatifnya ya, ekspektasi pemotongan suku bunga yang saat itu diprediksikan sudah di atas 60%, bahwasanya The Fed akan memangkas suku bunga di bulan 12 ini. Namun dari pidato saat ini yang ada, The Fed malah lebih koreksi ke arah yang bernada hawkish, sehingga hal tersebut langsung direaksikan oleh market saat ini ya. Jadi dari pidato tersebut bahwasanya The Fed akan lebih berhati-hati dalam pemotongan suku bunga, di mana mereka akan melihat data-data yang ada dulu ya, tidak terburu-buru untuk melakukan pemotongan suku bunga, sehingga kalau kita lihat market langsung benar-benar terkoreksi ya. Jadi kesimpulan saya untuk hari Senin ini, maka ini merupakan area yang baik di mana kita untuk melakukan sell ya. Jadi menurut saya 60% gold ini akan melanjutkan penurunan, 30% akan sideways, dan 10% akan melanjutkan bullishnya. Jadi 60% saya yakin akan turun, 30% akan sideways, dan 10% lanjut breakout bullish ya. Jadi areal di sini di 4118 sampai 4105 merupakan areal yang cukup baik kita untuk melakukan sell ya, 4119 ya, sorry ya, sampai 4105. Areal yang cukup potensial kita untuk melakukan sell, karena kalau saya lihat dari pergerakannya ya, ketika dia sampai di 4032 ya, dia harga kembali naik. Kemungkinan nanti waktu pembukaan ya akan ada langsung penurunan kembali ya, sebelum lanjut naik masuk ke areal ini dan turun kembali ya. Jadi saya prediksikan bahwa saya harga akan bisa mencapai di 3984 ya. Jadi seperti itu pandangan saya. Kalaupun dia berhasil lanjut breakout, maka areal sini 44 menjadi areal kunci ya, dimana di sini adalah sebuah resisten yang cukup kuat, sehingga kalau harga mampu menembus dan masuk ke area resisten ini, maka di area sini kita boleh coba untuk melakukan sell ya, yang dimana target kita yang paling dekat untuk hari Senin adalah di 3984, dan menurut saya harga emas akan lebih cenderung kepada bearish ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.